Intro. Kamu nggak akan percaya batu-batu ini terbentuk alami. Kita sering melihat alam menciptakan hal-hal luar biasa, tapi kadang ada beberapa formasi yang bikin kita bertanya-tanya, ini beneran alam yang bikin? Bentuknya bisa sangat spesifik, sangat mirip dengan sesuatu yang kita kenal, sampai-sampai rasanya mustahil kalau ini cuma kebetulan. Tapi ya itulah kekuatan alam, erosi, angin, air, pergerakan lempeng tektonik, bisa menghasilkan karya seni yang lebih hebat dari seniman manapun. Di video kali ini, kita akan bahas fenomena unik ini. Ular raksasa yang melingkar, gajah lengkap dengan belalainya, masih banyak lagi. Ini bukan patung, ini bukan pahatan manusia. Ini murni hasil karya alam. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan like dulu, biar channel ini makin semangat ngasih konten menarik buat kalian. Gue jamin, setelah nonton ini, cara pandang kalian terhadap batu-batu di sekitar kalian bakal berubah. Kalian mungkin akan mulai mencari-cari, batu ini mirip apa ya? Ini adalah bukti bahwa alam semesta ini penuh dengan kejutan yang gak pernah kita duga. Video ini durasinya sekitar 10 menit. Jadi siapkan diri kalian untuk melihat keajaiban-keajaiban geologis yang luar biasa. Oke, gak perlu lama-lama lagi. Ayo kita mulai. Chapter 1. Kita mulai dari yang paling bikin heboh. Namanya Batu Ular Naka. Lokasinya ada di sebuah gua di Provinsi Bueng Kan, Thailand. Kenapa heboh? Karena batu ini bukan cuma mirip ular, tapi mirip kepala ular raksasa, lengkap dengan sisik-sisiknya yang detail. Kalau kalian lihat fotonya pertama kali tanpa tahu konteksnya, 99% dari kalian pasti ngira ini patung yang dibuat dengan sangat teliti. Tapi ini salah, ini 100% bentukan alam. Para ahli geologi sudah meneliti formasi ini. Mereka menjelaskan bahwa sisik yang terlihat sangat realistis itu terbentuk dari proses erosi air dan retakan termal selama ribuan, bahkan mungkin jutaan tahun. Air merembes ke celah-celah batu, membeku dan mengembang, lalu mencair lagi. Proses berulang ini menciptakan pola retakan yang menyerupai sisik ular. Ini adalah contoh sempurna dari apa yang disebut weathering atau pelapukan. Bagi masyarakat lokal, batu ini bukan sekadar keajaiban geologi. Mereka punya legenda sendiri. Konon, ini adalah Naka, seekor ular naga raksasa dari mitologi setempat yang dikutuk menjadi batu. Gua itu dianggap tempat suci. Mereka percaya Naka adalah penjaganya. Terlepas dari mitos atau sains, kita harus akui bentuknya luar biasa. Detailnya presisi banget. Bayangkan kalian jalan di dalam gua remang-remang. Tiba-tiba senter menyorot kepala ular raksasa ini. Merinding, kan? Ukurannya besar, bentuknya hidup. Aura mistis kuat. Fenomena ini memicu perdebatan. Ada yang skeptis, percaya campur tangan manusia purba. Namun sampai kini, tak ada bukti pahatan. Semua tanda geologis mengarah pada proses alami. Chapter 2. Selanjutnya, kita terbang ke Islandia. Di negara yang terkenal dengan pemandangan dramatisnya ini, ada sebuah formasi batu yang gak kalah mencengangkan. Namanya Vitserkur. Dari kejauhan, batu ini terlihat persis seperti seekor gajah raksasa yang sedang menundukkan kepalanya untuk minum air dari laut. Lengkap dengan belalai, badan, dan kakinya. Ini salah satu ikon fotografi paling terkenal di Islandia. Vitserkur sebenarnya adalah sisa dari sebuah gunung berapi purba. Selama ribuan tahun, ombak Samudra Atlantik yang ganas tanpa henti menghantam batuan vulkanik ini. Bagian-bagian yang lebih lunak terkikis habis, menyisakan bagian yang lebih keras dan padat yang sekarang kita lihat sebagai bentuk gajah. Menurut legenda, batu ini dulunya adalah seorang troll. Troll ini sangat membenci suara lonceng gereja di biara Thingeyrar. Seperti yang kita tahu dari cerita rakyat Nordik, troll akan berubah menjadi batu jika terkena sinar matahari. Uniknya, dasar dari batu ini sebenarnya sudah diperkuat dengan beton. Kenapa? Karena erosi laut yang membentuknya juga terus mengancam keberadaannya. Pemerintah Islandia melakukan ini untuk mencegah si gajah ini roboh dan hancur selamanya. Jadi, ada sedikit campur tangan manusia, tapi bukan untuk membentuknya, melainkan untuk melestarikannya. Ini dilema yang menarik, kan? Membiarkannya alami berarti membiarkannya hancur. Setiap saat, penampilan Vitserkur bisa berubah. Saat air pasang, hanya badan dan kepala gajah yang terlihat, seolah-olah dia sedang berendam. Saat air surut, kaki-kakinya akan terlihat jelas, berdiri kokoh di atas pasir hitam. Belum lagi saat musim dingin, ketika batu ini diselimuti salju dan es, atau saat aurora borealis menari-nari di langit di atasnya. Bagi para fotografer, ini adalah tantangan sekaligus hadiah.
Menangkap momen yang tepat dengan cahaya yang pas di sekitar Tserkur adalah sebuah pencapaian. Ini menunjukkan bagaimana sebuah formasi geologis bisa menjadi sumber inspirasi seni yang tak ada habisnya. Ombak yang sama yang menghancurkan gunung berapi purba adalah ombak yang sama yang memahat patung gajah raksasa ini. Melihatnya secara langsung pasti memberikan perspektif baru tentang waktu dan perubahan. Chapter 3. Dari lautan Islandia, kita pindah ke danau di Mongolia. Di Taman Nasional Gorky Terelj, ada sebuah batu granit raksasa yang dikenal dengan nama Turtle Rock atau Melkikhat. Batu ini punya bentuk yang sangat mirip dengan seekor kura-kura raksasa. Kepala batu menjulur keluar dari cangkangnya, jelas terlihat. Tingginya mencapai 24 meter. Formasi ini adalah hasil pelapukan dan erosi selama jutaan tahun. Faktor angin kencang. Faktor perubahan suhu ekstrem antara siang dan malam. Faktor siklus beku cair air hujan. Proses-proses itu mengikis bagian-bagian lemah dari batu. Hasilnya, siluet kura-kura yang kita lihat sekarang. Sekarang kita beralih ke formasi yang lebih kecil, tapi tidak kalah detailnya. Di Garden of the Gods, Colorado, Amerika Serikat, ada sebuah formasi batuan pasir merah yang terkenal dengan nama Kissing Camels. Tapi di dekatnya, ada formasi lain yang sering disebut sebagai Eagle Rock atau batu elang. Dari sudut tertentu, batu ini terlihat persis seperti kepala seekor elang yang sedang menatap tajam ke kejauhan. Bentuk paruh yang melengkung dan mata yang cekung terbentuk dengan sangat jelas. Ini adalah hasil karya dari angin. Ini adalah contoh klasik dari erosi angin atau Aeolian erosion. Garden of the Gods sendiri adalah sebuah taman geologi yang luar biasa. Elang adalah simbol kekuatan dan kebebasan. Sangat cocok dengan lanskap Amerika Barat yang liar dan luas. Otak kita secara otomatis mencari pola yang familiar. Kadang, keajaiban tersembunyi di depan mata. Kita hanya perlu mengubah sudut pandang kita sedikit saja. Memberikan kesan bahwa si elang sedang hidup dan bersinar. Chapter 5. Siapa yang nggak suka kucing? Ternyata, alam pun sepertinya suka dengan hewan ini. Di pesisir pantai Gohung, Korea Selatan, ada sebuah formasi batu yang dikenal sebagai batu kucing. Dari sudut yang pas, batu ini terlihat persis seperti seekor kucing yang sedang meringkuk tidur, punggung melengkung, kepala yang terselip. Bentuknya sangat menggemaskan dan langsung bisa dikenali. Batu ini terletak di tepi laut, sama seperti Hvitserkur di Islandia. Ia terus-menerus dibentuk oleh kekuatan ombak. Proses abrasi laut, gelombang membawa pasir dan kerikil, mengikis permukaan batu, membentuk siluet kucing yang sedang tidur. Batu kucing, damai dan tenang. Pengunjung bisa menikmati pemandangan laut yang biru sambil mengagumi patung alami ini. Contoh keunikan geologis jadi daya tarik wisata. Chapter 6. Dari kucing, kita beralih ke sahabat terbaik manusia, anjing. Di Taiwan, tepatnya di Yeliu Geopark, ada sebuah area yang penuh dengan formasi batuan hudu yang aneh dan menakjubkan. Di antara formasi-formasi terkenal seperti Queen's Head, ada satu yang menarik perhatian karena kemiripannya dengan seekor anjing. Beberapa orang melihatnya seperti anjing pudel, yang lain melihatnya seperti anjing penjaga yang sedang duduk. Yeliu Geopark adalah contoh luar biasa dari erosi diferensial. Batuan di sini terdiri dari lapisan-lapisan dengan tingkat kekerasan yang berbeda. Lapisan atas yang lebih keras dan mengandung kalsium lebih tahan terhadap erosi, sementara lapisan bawah yang lebih lunak lebih cepat terkikis oleh angin dan air laut. Selama ribuan tahun, erosi telah mengikis leher batu ini lebih cepat daripada kepalanya, menciptakan siluet yang tidak biasa. Sayangnya, formasi-formasi di Yeliu ini, termasuk Queen's Head yang ikonik, terus-menerus terkikis. Ini adalah pengingat yang menyedihkan bahwa keindahan geologis ini bersifat sementara. Ini memberikan kita rasa urgensi untuk menghargai dan melestarikan keajaiban-keajaiban ini selagi kita masih bisa. Kita adalah saksi dari sebuah karya seni alam yang fana. Outro, itu dia 6 formasi batu luar biasa yang mirip hewan. Ular raksasa di Thailand, gajah yang minum di Islandia, kura-kura di Mongolia, elang di Amerika, kucing di Korea, anjing di Taiwan. Semuanya bukti betapa kreatif dan proses erosi, proses pelapukan, angin, dan air berlangsung selama jutaan tahun hingga menghasilkan bentuk bak patung megah. Bukan sulap, bukan sihir. Ini sains dan geologi bekerja dalam skala waktu raksasa. Kita memberi nama, mencipta legenda, menjadikannya bagian dari budaya. Jadi, dari ke-6 itu, mana favorit kalian? Mana paling bikin kalian melongo? Tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah.
Klik like jika kalian menikmati video ini. Subscribe ke channel Sisi Lain dan nyalakan lonceng notifikasi. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.